Tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman, yaitu komunitas iman kita, terkadang justru bisa jadi tempat yang paling menyakitkan. Nah, kali ini kita akan ngebahas satu topik yang cukup sulit, penyalahgunaan rohani. Gimana ceritanya, otoritas yang sakral justru bisa dipakai untuk menyakiti? Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel, kapan sih bimbingan rohani yang tulus itu berubah jadi kontrol yang berbahaya? Yuk kita coba telusuri garis tipis yang memisahkan keduanya. Oke, supaya kita bisa mengenali bahaya ini, tentu kita harus paham dulu apa itu. Jadi, kita mulai dari definisinya yang jelas ya. Intinya tuh gini, penyalahgunaan rohani terjadi saat otoritas spiritual itu diputarbalikkan. Yang seharusnya untuk melayani, malah dipakai buat memanipulasi, mengontrol, atau bahkan menindas demi keuntungan pribadi. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan yang luar biasa, yang terjadi di tempat yang mestinya paling aman. Ini bukan ide baru loh. Ratusan tahun lalu, teolog John Calvin sudah menegaskan perbedaan mendasar ini. Otoritas sejati dalam iman itu soal pelayanan kasih, bukan dominasi. Begitu fokusnya bergeser, ya disitulah fondasi yang sehat mulai retak. Jadi gimana cara kita mendiagnosis dosa yang seringkali sangat halus ini? Mari kita periksa akar penyebab dan gejalanya, yang seringkali nggak kelihatan jelas di permukaan. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, kita punya kepemimpinan yang memelihara, ibarat tukang kebun yang merawat tanaman biar tumbuh subur. Nah, di sisi lain, ada kekuasaan yang mengontrol, mirip dalang yang menggerakkan bonekanya. Yang satu fokusnya pertumbuhan, yang satunya lagi fokusnya penaklukan. Jauh banget kan bedanya? Alkitab sendiri menunjukkan dua model yang kontras banget ini. Ada model Raja Saul yang memerintah dari atas tahta, menuntut kepatuhan demi egonya. Lalu, ada model Yesus yang kekuasaannya justru dipakai untuk melayani, sebuah tindakan yang sangat radikal pada masanya. Nah, ini dia biang keladinya. Penyalahgunaan terjadi saat ambisi pribadi seorang pemimpin mulai menyingkirkan dan menggantikan otoritas Tuhan. Mereka seolah-olah bertindak seakan tahta itu milik mereka, bukan milik Tuhan. Sejarah itu penuh dengan contoh. Salah satu yang paling terkenal adalah penjualan surat pengampunan dosa. Martin Luther melihat praktik ini apa adanya. Sebuah kebenaran rohani yang dijual demi kekuasaan finansial dan politik. Pola pikir yang berbahaya ini bikin para pengikut jadi bingung. Mereka nggak bisa lagi bedain, ini kehendak Tuhan atau cuma keinginan pribadi pemimpin saya. Batas antara keduanya jadi kabur banget. Dan ketika penyalahgunaan ini nggak diatasi, dampaknya bisa sangat merusak. Luka yang ditinggalkannya itu bisa sangat dalam dan menyebar luas loh. Kerusakannya itu kayak efek domino. Dimulai dari luka pribadi yang bisa menghancurkan kepercayaan seseorang pada Tuhan, lalu menyebar, meretakkan komunitas, dan akhirnya merusak citra iman itu sendiri di mata publik. Tapi selalu ada harapan, ada resepnya, ada jalan yang jelas menuju penyembuhan dan pemulihan kesehatan bagi komunitas iman kita. Jalan pemulihannya adalah dengan kembali ke 4 pilar utama. Pertama, sola scriptura, artinya firman Tuhan bukan kata-kata manusia yang jadi otoritas tertinggi. Kedua, soli deo gloria, semua pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan buat naikin reputasi pemimpin. Ketiga, akuntabilitas, harus ada sistem di mana semua orang, termasuk pemimpin, saling bertanggung jawab. Dan terakhir, teologia krusis, paham bahwa kuasa sejati itu datang dari pengorbanan, bukan dominasi. Prinsip-prinsip ini bukan cuma teori ya, ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Membangun sistem yang transparan untuk melindungi mereka yang rentan, dan memastikan tidak ada satupun pemimpin yang kebal hukum. Pada akhirnya model kepemimpinan rohani yang sehat itu adalah kebalikan total dari cara dunia memandang kekuasaan. Benar-benar 180 derajat berbeda. Model kepemimpinan sejati ini ya, diwujudkan dalam sosok Kristus, bukan sebagai raja yang memerintah dari atas, tapi sebagai gembala yang memimpin dengan kerendahan hati dan pelayanan yang rela berkorban. Seperti yang ia sendiri katakan kan, seluruh tujuannya di dunia ini adalah untuk memberi, bukan untuk mengambil. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita semua renungkan. Gimana caranya kita masing-masing bisa ikut berkontribusi membangun komunitas iman yang aman, tempat di mana semua orang bisa pulih dan bertumbuh bersama?